kita announce. Tapi sampai kuartal 2 penjualan Era Jaya seperti telah kita sampaikan bahwa kita telah tumbuh salesnya 48%, dan kinerja kita cukup baik sampai akhir semester 1 2021 ini. Dan kalau dilihat impact memang di 2021 ini permintaan device-nya cukup tinggi dan juga pertumbuhan dari market confidence-nya cukup menaik, jadi kita bisa mendapatkan benefit. Oke, sebelumnya juga Anda sempat ataupun juga dari perusahaan sendiri sempat menyebutkan begitu stok akan aman hingga kuartal ketiga tahun 2021. Nah, mungkin seperti apa Pak realisasinya saat ini? Apakah memang stok masih aman begitu? Ya, sampai hari ini masih aman karena kita memang sudah antisipasi sejak awal tahun, dan kita sudah bekerjasama erat dengan para merek smartphone. Mereka tentunya untuk market Indonesia juga cukup fokus. Jadi kita bekerjasama dengan mereka untuk bisa stok barang lebih banyak, sehingga ini bisa memberikan juga benefit ke kita untuk terjualan walaupun memang ada masalah global shortage chipset. Tapi sama saya ini kita masih oke. Oke, kemudian tadi Anda katakan bahwa sales sendiri meningkat begitu 48% di kuartal kedua 2021. Nah, apakah memang hal ini seiring dengan perekonomian yang sudah mulai kembali membaik begitu di tahun 2021 ini, Pak? Iya, tentunya kita melihat ada beberapa indikator, tentunya kepercayaan daripada consumer ya. Tentunya PPKM di bulan Juli dan bulan Agustus kita kan melihat ada mungkin penutupan mal, tapi sampai semester pertama masih cukup baik, ekonomi juga cukup baik, dan sehingga kepercayaan konsumen untuk beli barang cukup tinggi. Yang kedua, berlakunya IMEI Control. IMEI Control ini telah memberikan benefit juga kepada kita supaya barang-barang yang tadinya banyak ada marketnya hilang, ya barang-barang yang tadi ilegal juga hilang. Sehingga ini juga memberikan benefit kepada consumer dan juga kepada para pedagang dealer di pasar, sehingga mereka bisa lebih fokus dan menjual barang-barang yang memang resmi dan bergaransi. Dan yang ketiga yang kita melihat bahwa teknologi selalu berkembang terus ya, sehingga orang terus update dari produk baru. Oke, tadi Anda katakan juga bahwa di kuartal ketiga ini kan ada PPKM begitu yang diterapkan oleh pemerintah, PPKM darurat begitu. Apakah artinya untuk kuartal ketiga ini ada potensi nanti untuk penjualan sendiri juga terkontraksi? Kita belum mengumumkan kuartal ketiga, ya. Tentunya kita berharap impact-nya nggak terlalu besar, tetap ada impact, tapi nggak terlalu besar. Karena kita sudah sejak tahun lalu kita sudah banyak melakukan inovasi mengenai O2O, yaitu omnichannel. Jadi kita telah melakukan penjualan secara online, offline juga, dan kita juga ada namanya click and pick up, sehingga consumer bisa bisa memilih model daripada barang apa yang mereka mau beli. Mereka bisa minta dikirim ke rumah, mereka bisa order di online, bisa ambil di toko. Dan kita juga telah meluncurkan namanya home delivery services, sehingga kita bisa mengantarkan ke consumer sampai ke rumah mereka dengan waktu 3 jam. Dan itu kita sudah lakukan sejak tahun lalu, dan kita sudah belajar banyak dari impact pandemi. Dengan O2O dan omnichannel ini, tentunya kita selalu bisa memberikan support yang terbaik kepada konsumen kita. Oke, artinya juga konsumen tidak akan terhalang begitu ya untuk membeli sebuah ponsel baru ataupun juga sebuah gadget baru begitu Pak. Tapi tadi kita berbicara terkait Betul. dengan minat ataupun juga terkait dengan ketertarikan dari para konsumen begitu di tengah kenaikan sales yang tadi sempat 48% di kuartal kedua, kira-kira segmen mana sih Pak yang peningkatannya paling signifikan begitu? Apakah memang di segmen low end atau middle atau justru di segmen high end ya? Semua segmen sih mengalami kenaikan juga. Kalau dilihat dari segi pangsa pasar handphone ini kan dari di bawah 2 juta sampai di atas 10 juta ya. Jadi itu segmen tersebut juga sangat besar, dan semua segmen mengalami kenaikan. Karena semua segmen ini memiliki customer base yang sangat berbeda dan tentunya sesuai dengan kemampuan.